persaksian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Alawi Al-Husaini At-Tarimi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu syahadata bil mali. Suratu syahadati bil mali ayyakula Zaidun ba'da ayyad ay Amrun ala Bakrin mi'ata dinarin. Ashhadu an li amri li imrin ala Bakrin mi'ata dinarin. Wa suratu syahadatul hisbah. Suratu syahadatul hisbah ayyakula kulla bin Zaidin wa Amrin ba'da ayyakula ibtidaan lil qadi indana syahadatun ala Khalid annahu a'taqa abdahu falahan wa annahu yastaruquhu fahdirhu linashhadu alaihi fayahdiru. Ashhadu anna Khalidan a'taqa abdahu falahan wa annahu yastaruquhu. Wa min sawriha asyhadatu bi ru'yatil hilal kana yaqulu Zaidun asyhadu anni ra'aitul hilal. Suratu syahadati ala syahadah. Suratu syahadati ala syahadah ay yaqula kullu syai'in kullu min Zaidin wa Amrin asyhadu anna Khalidan syahidan anna li Bakrin ala Salimin al-Fadinarin wa asyhadani ala syahadatihi. Jadi ini adalah bentuk-bentuk daripada yang namanya kesaksian. Kesaksian itu ada kesaksian yang berupa kesaksian menuduh atas mencuri, ada juga kesaksian yang menuduh bahwasanya dia itu melakukan segala sesuatunya. Jadi misalkan contoh cara bersaksi itu ketika di suatu persidangan atau di suatu penghakiman, seseorang ketika dia bersaksi maka dia kalau di dalam bahasa Arab itu dia itu mengucap asyhadu Allah, ya asyhadu Allah. Asyhadu an. Asyhadu itu artinya bersaksi ya. Kalau yang namanya bersaksi, dia itu berarti menyaksikan secara langsung baik dari tubuhnya, baik dari matanya dan benar-benar mengetahui daripada suatu peristiwa. Itu adalah kesaksian. Beda dengan melihat. Kalau melihat itu dia itu masih kabur atau masih ragu akan yang namanya peristiwa itu. Jadi kalau saksi sama melihat itu beda ya. Kalau misalkan melihat, orang ketika dia bangun tidur aja dia bisa melihat, tetapi dia tidak sadar, nggak tahu peristiwa apa yang dia sedang lihat. Tapi kalau bersaksi, dia dalam keadaan sadar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia itu benar-benar mengetahui daripada suatu peristiwa. Makanya ketika kita masuk daripada agama Islam, yang Allah minta, yang agama Islam anjurkan adalah melakukan syahadat. Ya. Syahadat itu apa? Syahadat itu artinya adalah menyaksikan. Kalau di dalam syahadatnya Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Nah, itu ya. Jadi kalimat ketika seseorang bahkan dia mau masuk daripada yang namanya agama Islam, dia itu harus bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu adalah kesaksian, dan kesaksian itu harus dengan yang namanya hati, bukan dengan mata saja, bukan dengan telinga saja, bukan dengan penciuman saja, tetapi dengan hati, yaitu adalah meyakini sesuatu. Makanya konsep suatu keimanan adalah mengimani meskipun dia itu tidak benar-benar melihat. Itu adalah konsep keimanan. Kalau misalkan ada orang yang lagi pergi ke masjid, maka kita bisa tahu orang tersebut ada di masjid dengan cara tanda-tandanya ada sendal di masjid. Itu biasanya ada orang di masjid. Makanya dia itu bakal percaya bahwasanya di masjid itu ada orang karena ada sendal. Tapi kalau misalkan beriman, gak peduli ada tanda-tandanya ataupun tidak, maka dia itu pasti harus beriman. Kenapa? Karena konsep keimanan adalah benar-benar meyakini yang di dalam hatinya. Seperti itu.
Nah juga di dalam suatu kesaksian, seseorang boleh bersaksi atas kesaksian orang lain. Contoh misalkan ada orang si A bersaksi, maaf ya, atas yang namanya kesaksian orang lain. Jadi kalau misalkan ada si A, dia ini menyaksikan suatu peristiwa entah yang namanya pencurian atau pembunuhan. Nah, ada orang yang boleh bersaksi atas kesaksiannya orang yang sedang bersaksi. Sumpama si A ngomong, saya bersaksi bahwasanya saya itu melihat daripada peristiwa pencurian di masjid. Nah, nanti ada orang yang bersaksi atas kesaksiannya si A. Itu juga boleh diperlakukan seperti itu. Terus lanjut lagi, ad-da'wa wal bayyinah. Ad-da'wa lumatan qalabun wa tamanni wa tamanna wa syar'an ikhbaru syahid bihaqqin lahu ala ghairihi inda hakim aw muhakim wal bayyinah jam'u bainihi wa hiya asyhud. Nah, sekarang kita memasuki pasal selanjutnya, yaitu adalah ad-da'wa. Dakwah sendiri artinya adalah memberikan yang namanya tuduhan atau menuduh ya, penggugat lah, penggugat kalau di dalam bahasa Indonesia itu penggugat atau pemberi yang namanya tuduhan. Dakwah secara bahasa artinya adalah at-tamanna wa talab, yaitu artinya adalah memberikan yang namanya harapan atau memberikan yang namanya suatu angan-angan kepada seseorang. Sedangkan secara syariat, ad-da'wah artinya adalah mengabarkan sesuatu atas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada seorang hakim dan menjelaskan seluruh buktinya dan berupa saksinya. Nah, itu adalah suatu tuduhan. Kalau di dalam persidangan itu, dia itu berarti misalkan ada orang lah ya, dia itu melakukan perbuatan yang namanya pembunuhan atau yang namanya pencurian. Nah, kita itu bisa melaporkan ke hakim agar orang yang dituduh atau yang tersangka tersebut itu dihakimi dengan syarat dia itu memiliki yang namanya saksi-saksi yang diperlukan. Misalkan ada saksi yang melihatnya atau ada saksi berupa bukti atau yang lainnya, itu diperlukan. Itu yang namanya ad-da'wah atau yang namanya memberikan suatu tuduhan kepada orang lain. Jadi ketika kita melakukan tuduhan kepada orang lain, harus disertai dengan bukti-buktinya atau saksi-saksinya. Karena apabila suatu tuduhan diberikan kepada orang lain tanpa adanya saksi atau tanpa adanya bukti, maka tidak boleh yang namanya tuduhan itu direspon ya. Kecuali tuduhan itu harus ada yang namanya saksi dan bukti. Jadi kalau misalkan ada orang, kita melihat orang lain atau kita pengen menuduh orang lain, dia melakukan yang namanya perkara pencurian, melakukan perkara yang namanya pembunuhan atau apapun itu yang sifatnya penghakiman, maka kita harus memiliki yang namanya bukti. Seperti itu. Al-muda'i wal muda'i alaihi. Al-muda'i ma yuhallifu qawluhu ad-dhahir wal muda'a alaihi ma yuwafiqu qawluhu ad-dhahir. Jadi ada yang namanya si penuduh atau si pengaju, ada yang namanya bukti itu sendiri. Nah, orang yang mengajukan suatu tuntutan, dia itu adalah orang yang berkata bahwasanya sesuatunya itu secara dohir ya. Mayuhallifu qawluhu ad-dohir. Jadi dia itu adalah orang yang melihat atau yang mengatakan tuduhan kepada orang lain dengan kalimat-kalimat yang dohir. Adapun wal muda'a alaihi atau buktinya atau saksinya adalah orang yang bisa membenarkan suatu peristiwa. Jadi di sini syaratnya ada dua, yaitu adanya pengkaji atau yang namanya pengaju, dan yang kedua adanya saksi. Seperti itu.
Nah, syarat daripada suatu pengajuan daripada tuduhan yang diberikan kepada hakim itu ada 6. Syurutu ad-da'wa sitatun. Kaunuhu ma'luman ghaliban. Yang syarat pertama, harusnya suatu pengajuan atau suatu yang namanya tuduhan itu harus sesuatu yang sifatnya makluman atau sesuatu yang sifatnya diketahui. Kalau misalkan sifatnya tidak diketahui, maka tidak diperbolehkan. Seumpama ada peristiwa pencurian. Nah, pencurian ini harus jelas. Yang hilang, yang dicuri adalah barang apa, yang diambil adalah sesuatu apa. Tapi kalau misalkan kita menuduh orang, dia itu mencuri apa tapi nggak tahu, nah itu tidak diperbolehkan yang namanya menjadikan suatu tuduhan. Jadi nggak berlaku ya. Jadi harus paham kasusnya, harus paham peristiwanya, harus paham apa yang sedang dilakukannya, itu harus benar-benar paham. Kalau ada orang nuduh sesuatu tapi nggak tahu apa-apanya, misalkan kita nuduh orang membunuh orang lain ya, tapi kita nggak tahu siapa yang dibunuhnya, nah itu nggak sah suatu yang namanya tuduhan tersebut. Yang kedua, wa kaunuhu mulzimatan, dan sesuatunya itu harus berupa kewajiban, harus sifatnya suatu tuduhan yang wajib. Apa maksudnya tuduhan yang wajib? Tuduhan yang wajib adalah tuduhan yang memang diharuskan untuk dijadikan suatu tuduhan atau sifatnya adalah urgensi. Sama seperti kasus pembunuhan atau kasus pencurian. Kalau misalkan kalau misalkan tuduhannya itu cuma kasus-kasus yang jelek atau kasus-kasus yang ringan, maka tidak memenuhi daripada suatu syarat tersebut. Wa kaunu al-muda'a alaihi mu'ayyinan. Dan yang ketiga, harus ada yang namanya saksi